Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan maunahnya, sehingga di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita masih diberikan kemampuan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah puasa secara sempurna, serta kemudian mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang sunnah, dengan hal-hal yang baik, seperti sholat tarawih berjamaah, terus kemudian tadarus bersama, serta kemudian diisi dengan hal-hal yang lainnya. Shalawatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membimbing diri kita semua minadz-dzulumati ilan nur. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah masuk kepada hadis yang ke-29, di mana hadis yang ke-29 ini adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah bagi kita semua untuk memperbaiki hidup kita, baik itu urusan dunia apalagi urusan akhirat. Karena hadis yang ke-29 ini bisa dikatakan cukup lengkap cakupannya. Pertama, cakupan di dalam hadis ini tentang masalah tauhid. Yang kedua yaitu tentang masalah fikih. Dan yang ketiga cakupannya adalah tentang masalah akhlak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni anin nar. Qala, laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yasarallahu alaihi, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahajjul baita. Summa qala, ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmul jannatu was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'ul ma'an nar wa salatur rajuli fi jawfil lail. Summa tala tatajafa junubuhum anil masaji hatta idza balawa ya'malun. Summa qala, ala akhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu. Summa qala, ala akhbiruka bimalakin dzalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala, wa akhadha bilisanihi. Qala, kaffa alayka hadha. Faqultu ya Nabiyullah, wa inna lamuakhaduna bima natakallamu bihi. Faqala, sakilathu ummuka wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim
au qala ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahihun. Kita coba untuk menganalisis, menelaah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, di mana pada saat itu Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yu'ibudani 'anin nar. Ya Rasulullah, ceritakan kepadaku amal-amal yang bisa memasukkan diriku terhadap surga, serta kemudian amal-amal yang bisa menjauhkan diriku segala sesuatu yang menjauhkan terhadap neraka. Lantas kemudian Nabi Muhammad menjawab, laqad sa'alta an 'azimin. Kamu sudah bertanya terhadap perkara yang besar. Wa innahu layasirun ala man yasarallahu alaihi. Tapi ingatlah bahwa Allah akan memberikan kemudahan bagi orang yang telah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemudian yang pertama? Yang pertama, perkara-perkara yang besar yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut itu adalah ta'budullah. Yang pertama adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tusyriku bihi syai'an. Janganlah menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Penekanan hadis di sini adalah tentang masalah ketauhidan. Artinya diri kita harus ada satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satu-satunya zat yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuasaan terhadap diri kita serta alam dan seisinya, dan tidak ada sesuatu yang bisa menyerupai terhadap Allah. Oleh karena itu, ini juga senada dengan ayat Al-Quran yang merupakan salah satu pendidikan yang diajarkan oleh Luqman terhadap anaknya. Bagaimana kemudian Luqman mengajari terhadap anaknya? Pertama yang diajari adalah tentang masalah ketauhidan. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ketika Luqman mengajari terhadap anaknya, apa kemudian yang dikatakan oleh Luqman terhadap anak tersebut itu? Ya bunayyah la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan terhadap Allah. Artinya ajaran yang pertama yang harus dipatri pertama di dalam jiwa seorang anak tersebut itu adalah sebuah ketauhidan, adalah sebuah keyakinan bahwa Allah adalah zat yang pantas disembah dan tidak ada sesuatu yang bisa menyerupainya. Inna syirka la dzulmun azim. Bahwa sesungguhnya kesyirikan tersebut itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini yang pertama. Yang kemudian kelanjutan di dalam hadis tersebut itu wa tuqimus sholata. Yang kedua adalah tentang masalah fikih, yaitu mendirikan sholat. Ketika keyakinan di dalam hati sudah terpatri, ketauhidan sudah terbenam di dalam jiwa kita, maka selanjutnya kewajiban kita adalah awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh umatnya adalah melaksanakan sholat, yaitu wa tuqimus sholah, mendirikan sholat, wa tu'tiz zakatah, kemudian menunaikan zakat, wa tasumu ramadhanah, dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wa tahajjul baitah, kemudian haji di Baitullah. Yang kemudian kesemuanya ini diringkas di dalam rukun Islam.
Kemudian qala ala azulluka ala abwabil khair. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadis tersebut itu, maukah saya tunjukkan ala abwabil khairi, terhadap pintu-pintu surga? Maka kemudian Rasulullah memberikan penjelasan berbagai pintu-pintu surga tersebut itu. Yang pertama as-saumu junnatun. Yang pertama as-saumu adalah puasa. Kenapa kemudian puasa? Karena puasa itu adalah junnatun, merupakan sebuah perangai, perisai yang bisa membendung diri kita dan menyelamatkan kita dari api neraka. Yang kedua was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Yang kedua yaitu sedekah, di mana sedekah ini adalah urusan hubungan kita sesama manusia, bahwa sebenarnya sedekah itu tudfi'ul khati'ah, mampu memadamkan terhadap kejelekan-kejelekan. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana api air yang mampu memadamkan terhadap air. Yang kemudian yang ketiga wassalatur rajuli fi jawfil lail, adalah sholat di tengah malam. Tiga hal ini merupakan pintu-pintu surga. Pertama puasa, yang kedua memperbanyak sedekah, dan yang ketiga kemudian berupaya diri kita untuk sholat, bangun tidur, dan sholat di tengah malam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan terhadap hadisnya tersebut, ala akhbirukah bi ra'sil amri, wa maukah saya tunjukkan bi ra'sil amri, pokok perkara, wa amuduhu wa amudihi, dan tiang-tiangnya perkara, wa dzirwati sanamihi, dan puncaknya perkara. Maka kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal menjawab, qultu bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lantas kemudian Rasulullah menjawab, meneruskan hadisnya, ra'sul amri al-islamu, pokok perkara yang pertama adalah Islam. Kenapa kemudian Islam? Karena Islam adalah pintu gerbang untuk menuju amal-amal yang lainnya. Ketika seseorang masih belum Islam, maka amal-amal yang dilakukan oleh seseorang tersebut ini tidak akan pernah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, wa amuduhu as-sholatu. Yang kedua, tiangnya perkara itu as-sholatu adalah sholat. Tiangnya agama itu adalah sholat. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad menjelaskan, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, berarti seseorang tersebut ini sudah mendirikan tiang-tiang agama. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang meninggalkan terhadap sholat, berarti sama halnya seseorang ini telah merobohkan tiang-tiang agama itu sendiri. Yang ketiga, wa dzirwatu sanamihi al-jihad, bahwa puncaknya perkara tersebut itu adalah jihad. Jihad di sini tidak hanya terkooptasi pada satu pengertian bahwa jihad itu hanya memerangi orang-orang kafir, tidak. Tetapi jihad di sini bermakna universal, bermakna global. Bahwa sebenarnya jihad yang paling besar di sini adalah jihadul akbar, adalah memerangi hawa nafsu kita agar kita mampu mengendalikan diri kita sehingga hidup ini sesuai dengan tuntunan syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Lantas kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, ala akhbirukah bimalaki dzalika kullihi,
Lantas kemudian Rasulullah menjelaskan sesuatu yang bisa menjaga semuanya. Apakah kamu mau saya jelaskan sesuatu yang bisa menjaga keseluruhannya? Maka kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal menjawab, qultu bala ya Rasulullah. Lantas kemudian Rasulullah qala fa akhadha bilisani, maka pada saat itulah Rasulullah memegang terhadap lisannya. Lisannya ini dipegang oleh Rasulullah. Kuffa alaika hadza, jagalah ini. Maksudnya yang disuruh dijaga adalah lisannya. Lantas kemudian sahabat Mu'ad bin Jabal menanyakan, faqultu ya Rasulullah wa inna lamu'ahaduna bima natakallamu bihi, apakah kita disiksa sebab sesuatu yang kita ucapkan? Faqalah, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sakilatka ummuka wa hal yakubbun nasu finnar, seseorang tersebut ini akan tersungkur di dalam api neraka ala wujuhihim, tersungkurnya manusia di dalam api neraka, ala wujuhihim, atas wajahnya mereka, au qala ala manazirihim, atau atas hidungnya mereka, illa terkecuali hasaidu alsinatihim, terkecuali tersungkurnya kebanyakan manusia ke dalam api neraka itu karena hasudnya lisannya seseorang itu sendiri, karena seseorang tidak mampu mengendalikan lisannya sehingga kemudian seseorang ini akan terjebak dan terperosok kepada api neraka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ringkasan di dalam hadis yang ke-29 ini. Yang pertama adalah memperkokoh keimanan, meyakini Allah dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita. Lantas kemudian yang kedua adalah ajaran untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang ketiga, kita dituntut untuk memiliki akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.